Siap-siap kau, Roy Suryo. Siap-siap kau, Dokter Tifa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu, Roy Suryo. Penjara menantimu, Dokter Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu Bani Kurap kerasukan ya, teriak-teriak tetapi kayaknya gak ada otak ya, marah-marah ke Dokter Tifa, ke Roy Suryo gitu kan, minta supaya Roy Suryo membuktikan tuduhannya tentang ijazah palsu Jokowi. Kalau nggak bisa ya, penjara menanti. Tuh ancamannya. Tetapi kelihatannya memang nggak ada otaknya. Kalau orang berbicara dan mengikuti perkembangan bagaimana respon Sianipar, Roy Suryo, Dokter Tifa dengan tudingannya Jokowi itu ijazahnya palsu 11 triliun persen atau pokoknya palsu begitu ya, sebenarnya sudah disertai dengan pembuktian-pembuktian, namanya digital forensik. Rismon Sianipar ini pakarnya digital forensik ya. Kalau marah-marah seperti itu tanda bahwa mereka itu nggak punya otak. Ngerti nggak kira-kira apa itu digital forensik, apa itu telematika ya, dan seterusnya. Dan itu banyak sekali ya indikasi-indikasi yang memang mengarah bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Membuktikannya ya bukan membuktikan aslinya di mana, itu blow on juga kalau pertanyaan itu. Kalau ada orang bawa uang palsu ke pasar ketangkap, uangmu palsu. Kalau begitu buktikan dong uangku yang asli yang mana. Itu kan pertanyaan goblok gitu loh. Dan kebanyakan termul logikanya begitu, termasuk katanya penasihatnya Kapolri, mantan jenderal apa-apa yang teriak diam gitu kan. Kayak orang stres. Memang pemirsa ya, persoalan ijazah palsu itu memang bikin stres. Jokowi aja gemetaran, ya kan? Karena dia tahu sebagai orang yang mengklaim bahwa dirinya itu punya ijazah, tetapi memang tidak punya ijazah asli Gajah Mada. Kalau asli Pasar Pramuka bisa menunjukkan. Nah, kalau Jokowinya stres dan diamati oleh termulnya atau Bani Kurapnya atau Bani Bisulnya dan lain sebagainya, mereka ngeri. Waduh, kalau sampai Jokowi mati beneran, gimana cara mendapatkan sembako? Bagaimana nitip lobi supaya dijadikan komisaris? Bagaimana ini itu? Itulah yang membuat tampaknya banyak orang yang panik. Ya, panik banget menghadapi situasi ini. Sementara Rismon sudah berkali-kali menantang. Kalau perlu misalnya kalau ada memang 1 juta termul ya, termasuk Jokowi dan lawyernya ya, dalam satu pihak coba ya adu argumentasi ilmiah atau digital forensik untuk menghadapi satu orang saja, Rismon Sianipar. Termasuk kalau mau perlu melibatkan Bareskrim Polri yang katanya juga punya laboratorium forensik. Ditantang loh sama Rismon Sianipar, masa termul hanya bisa teriak-teriak kayak orang kesurupan begitu kan nggak bagus. Kalau caranya termul itu hanya teriak-teriak seperti itu, orang akan mengatakan pantesan gitu kan, dia menjadi termul karena tidak ada otaknya. Nanti orang akan seperti itu mengatakan. Dan karena itulah ya, sekarang ini persoalannya itu bukan dibuktikan ilmiah apa tidak, tetapi apakah kejaksaan berani jujur untuk menyatakan yang sebenarnya berkenaan dengan status ijazah Jokowi ini ya, setelah melalui pembuktian-pembuktian yang tak terbantahkan tentang kepalsuannya ya, atau dia takut kalau dicopot dari jabatannya.
Itu sebetulnya yang sangat penting itu. Karena itulah mungkin bisa saja ya, meskipun polisi itu tidak bisa membuktikan, kalah dalam pembuktian ilmiah ya, bahwa ternyata memang itu adalah ijazah palsu ya, tetapi mungkin dengan instruksi khusus bosnya, karena bosnya anak buahnya Jokowi, ini sudah dimasukkan ke penjara. Itu dari sejak zaman nabi-nabi dulu kok. Ya, Nabi Yusuf juga masuk penjara. Salah apa coba? Ya kan? Ibrahim juga begitu. Nabi Musa juga dikejar-kejar. Banyak orang-orang yang benar dikejar-kejar masuk penjara karena orang yang memenjarakan ini punya kekuasaan, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa dia pihak yang benar, dan untuk membungkam, yakni dengan cara memenjarakan. Tetapi semua ada batasnya, dan biasanya azab itu akan datang kepada orang-orang yang zalim seperti itu sama pendukungnya. Ingat ya, bukan hanya Fir'aun saja yang tenggelam di laut, tetapi juga dengan anak buahnya. Dan Jokowi kabarnya juga begitu, sumpahnya itu kalau dia curang dalam pilpres dan sebagainya itu bisa diazab oleh Tuhan, tidak hanya dirinya tetapi juga dengan anak buahnya. Jadi tunggu saja. Tapi paling tidak ya, mereka-mereka yang sudah stres sebetulnya adalah orang-orang yang memang sakit jiwa. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.